Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadratin Syekh Mukarram Sayyid Syabdul Mubarak wa Sayyid Syekh Sahibul Wafat Tajul Arif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadratul Mukarram wal Muhtaram Syekhuna Mursiduna Syekh Syamad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Wasilatun bainana wa bainallah, yang sama-sama kita agungkan, kita muliakan dan kita harapkan keberkahan dan karamah dari beliau. Senantiasa kita bisa mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya sampai akhir hayat. Amin. Yang saya hormati kepada pengurus Masjid Jami Baitur Rahman, yang saya hormati kepada pengurus LDTKN Jakarta Utara, yang saya hormati pengurus LDTKN Jakarta Pusat yang alhamdulillah hari ini hadir beserta jajarannya, dan mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya kepada semuanya. Para ikhwan wal ahwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, senantiasa bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka acara khidmah amaliyah dan khidmah ilmiah manaqib, sekaligus peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga terlimpah ruahkan kepada baginda alam Habibana Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam tugas khidmah ilmiah pagi menjelang siang ini, saya akan membawakan tema yang sesuai dengan momentum di bulan ini, yaitu peringatan Maulid Nabi, dan juga ada korelasinya dengan manqobah yang keempat tadi, yaitu tentang adab dan akhlak. Ya, jadi adab dan akhlak itu adalah satu kesatuan yang harus kita jalani dalam belajar thariqah. Karena banyak orang yang jatuh dalam pencapaiannya menuju Allah Subhanahu wa taala itu akibat buruknya adab, buruknya akhlak. Ya. Perlu kita ketahui Ibu Bapak, perbedaan antara adab dan akhlak itu adalah, definisi adab itu adalah aturan sosial atau tata krama atau sopan santun, ya. Jadi adab itu bisa kita pelajari, prosesnya dengan belajar, dan
apa namanya, mengambil pendidikan dalam belajar adab. Nah, adapun akhlak itu terpancar dari keimanan, dari banyak ibadah dan kedalaman hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat adab ini dinamis ya, dan bisa menyesuaikan dengan budaya dan tempat. Bahasa saja beda ya, antara bahasa Jawa dengan bahasa Sunda misalkan, istilahnya apa itu istilahnya? Kadang-kadang di sini sopan, di sana kasar. Kayak saya nih, namanya Aden. Aden ini kalau di Sunda itu anak raja, Pak. Aden itu. Tapi kalau di Padang, Aden itu bahasa saya yang paling kasar. Istilahnya kalau di Jakarta itu elu, ya. Gue istilahnya. Aden itu kasar ya. Nah gitu. Jadi beda budaya, beda tempat, adabnya pun berbeda. Ya. Nah, akhlak itu bersifat fundamental dan universal, ya, seperti kejujuran, keikhlasan dan sebagainya. Yaitu perbedaan antara adab dan akhlak. Ya, jadi adab itu secara garis besar adalah sopan santun, tata krama dalam lahiriah. Kalau akhlak itu adalah buah dari pengamalan zikir, buah daripada ibadah, sehingga timbullah akhlak, sehingga orang yang tadinya sombong jadi orang tawadu, orang tadinya suka berbohong jadi orang yang jujur dan sebagainya. Ya. Nah, saya membuka di dalam kitab karya Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu kitab Futhul Ghaib. Beliau berkalam, ta'adab ma'a syekhi biqalbika kullihi. Beradablah kamu kepada syekhmu, kepada guru mursyidmu dengan segenap hatimu. Jadi jangan sepotong-sepotong. Ya. Fa inna mim babil adab, karena dari pintu adab itulah tadkhulu hadiqatal ma'rifah. Itu akan terbuka, akan masuk taman-taman makrifat. Jadi dengan bagusnya adab kita kepada guru mursyid, itu akan masuk taman-taman makrifat. Yang bulan kemarin saya pernah bahas tuh ya, tentang masalah nanti makrifat itu akan mampu mengenal kepada af'al, asma, sifat sampai kepada zat. Itu namanya makrifat. Man wasola illa bil adab, man sakoto illa bisuil adab. Ya. Tidak akan usul kepada Allah orang yang usul, tidak akan sampai kepada Allah orang yang sampai kecuali dengan bagusnya adab, dan tidak akan jatuh orang yang jatuh kecuali dengan buruknya adab. Makanya banyak Pak ikhwan akhwat di TKN kita, atau mungkin semua toriko, itu banyak oknum-oknum ikhwan yang keluar adab, sehingga dia menjadi istilahnya coreng bagi nama toriko itu. Ya, contohnya ajarannya sudah mulai menyesatkan, sudah mulai menyimpang, mengaku mursyid yang tidak diizinkan menjadi mursyid. Akhirnya orang awam mengatakan, oh itu dari Suryalaya ya, oh itu muridnya Abah Anom, kok begitu, kok begini. Itu salah satu oknum. Itu kenapa begitu? Karena dia buruk adab kepada mursyidnya. Ya, salah satu bentuk yang paling buruk adab itu adalah mengaku mursyid tanpa mendapatkan khirqah, tanpa mendapatkan izin menjadi mursyid dari guru mursyid sebelumnya. Itu paling buruk adab. Maka dilepaslah maktul faid. Arti maktul faid itu terputus limpahan karomah barokah guru, sehingga disetoplah laduni, disetoplah karomah barokah yang datang hakikatnya dari Allah, turun kepada Rasulullah, turun kepada Sayyidina Ali, terus turun kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, turun kepada Syekh Abdul Qadir, turun kepada guru mursyid kita, turun kepada kita. Itu kalau kita buruk adab, maka kita akan terputus limpahan karomah barokah yang datang nanti, limpahan barokah apa? Limpahan syaitoniah.
bisikan-bisikan dari setan yang nantinya akan menyesatkan, menyimpangkan ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran syariat. Sekarang kan sudah banyak ya contoh-contohnya. Nah, itu hati-hati. Ini hati-hati bagi kita, beradablah kepada guru mursyid, beradablah kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru mursyid, dan kepada sesama ikhwan dalam thariqah. Nah, ini di dalam kitab Iqazul Himam, saya ringkas saja karena ini waktunya tidak banyak. Saya tidak baca teks Arabnya, tapi saya sudah rangkum beberapa adab kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, kepada mursyid dan kepada ikhwan. Mudah-mudahan ini selesai sebelum waktu zuhur. Ya, saya singkat saja. Adab kita dalam tujuan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan ridho Allah, agar kita mampu ma'rifat kepada Allah, wusul kepada Allah, karena tujuan thariqah itu ke sana, Pak. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu puncaknya. Berthariqah itu tujuannya untuk mendapatkan ma'rifatullah, artinya untuk mendapatkan totalitas ridhonya Allah. Totalitas ridho Allah itu berada dalam makom ma'rifatullah, sesuai dengan firman Allah surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku utus jin dan manusia terkecuali itu untuk beribadah kepadaku. Nah, beberapa tafsir mengatakan ailiya'rifuni, yaitu kita diciptakan oleh Allah, tidaklah aku jadikan jin dan manusia terkecuali untuk ma'rifat kepadaku, kata Allah. Ya, karena dahulunya kita ma'rifat. Zaman dulu sebelum kita lahir ke dunia itu sudah ma'rifat. Saya sering bahas itu di beberapa kajian di Majelis Manaqib, dan sudah saya share juga di beberapa, mungkin di media sosial, TikTok, Facebook, dan juga beberapa grup WA. Ya, intinya kita hidup di dunia ini untuk mengenal Allah, untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, adab yang pertama adalah adab kita kepada Allah dan Rasulnya. Adab kepada Allah itu ada dua, adab kepada Allah dua, adab kepada Rasul dua. Yang pertama adalah mematuhi perintahnya, perintah Allah, ya. Yang kedua adalah menjauhi larangannya, ya. Ini yang disebut dengan takwa, ya. Imtisal amrihi wajtinabu nahihi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Lalu adab yang kedua yaitu kepada Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Ya, yang kedua adalah menjauhi ahli bid'ah. Artinya apa? Menjauhi kelompok-kelompok yang di luar daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita ini alhamdulillah thariqah Tekian Suryalaya itu ahli sunnah wal jamaah, mazhabnya Imam Syafi'i, manhajnya adalah Asy'ariyah, akidahnya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Mazhab tasawufnya adalah Al-Junaidiyah, Imam Junaid Al-Baghdadi. Mazhab tasawufnya, mazhab thariqahnya Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Jadi harus ada mazhabnya, Pak. Syariat, mazhabnya fikih adalah Imam Syafi'i. Mazhab dalam akidah, dalam tauhid, kita bermazhab kepada Imam Asy'ari wal Maturidi. Itu manhajnya, ya, mazhab dalam akidah. Mazhab dalam tasawuf kita menggunakan mazhab Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, karena ada mazhab Imam Al-Ghazali, ada mazhab Imam Junaid Al-Baghdadi. Mazhab thariqahnya kita menggunakan Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Semuanya itu harus ada pemimpin, penanggung jawab dalam menjalankan segala ibadah, ubudiyah dan abudah. Ibadah syariat, ubudiyah kolbu, abudah ruh. Ya. Nah, itu harus kita pahami. Jadi kita harus jauhi ahli bid'ah, karena itu dapat menghancurkan atau membuat kita menjadi beda pemahaman, beda pengamalan. Benar ya? Kita nih pengamal TKN. Punten, kita ikut misalkan kajian punten ya, dari golongan sebelah, HTI atau Wahabi. Akan beda. Kita ziarah, kita tahlil, kita maulidan, Isra Mirajan, di sana enggak. Kan gitu kan? Makanya
harus memilih dalam pengajian pun, dalam perkumpulan pun, kecuali dalam hal sosial, ya. Kudu akur jeung batur-batur, tapi ulah campur baur. Bersosial dalam bertetangga ya jangan sampai bermusuhan, walaupun beda mazhab, walaupun beda torikoh, ya. Dalam ibadah kita harus jangan bercampur baur. Nah, ya. Jadi adab yang pertama kita kepada Allah dan kepada Rasulnya harus dijaga, yaitu menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adab kepada Rasul adalah mengikuti sunnahnya dan menjauhi ahli bid'ah. Nah, selanjutnya adab untuk yang ahli tarekat. Yang tadi itu adab yang umum, Pak, Ibu, untuk semua kalangan umat Islam. Adapun adabnya ahli tarekat itu lain lagi. Ada 10 adab kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah menjalani perintahnya, menjauhi larangannya. Yang ketiga banyak berzikir kepadanya. Alhamdulillah ya, sudah kita jalani zikir jahar dan zikir hopi, zikir khotaman dan zikir manakiban. Lalu harus bisa merasa diawasi olehnya, berarti harus belajar muraqabah. Belajar merasa diawasi Allah supaya tembus zikir hopinya, bukan hanya disebut-sebut dalam hati, tapi dirasakan, diingatkan bahwa kita ini diperhatikan oleh Allah. Supaya nanti kalau kita mau bohong, malu, takut ada Allah. Mau ngomongin orang, malu, takut ada Allah. Seperti halnya kita malu, takut ngomongin orang di depan orangnya. Berani nggak, Pak? Ibu, berani nggak ngomongin orang di depan orangnya? Berani nggak? Nggak berani ya. Nah, seperti itulah, harus bisa merasa takut, malu ngomongin orang di depan orangnya. Berarti apa? Harus merasa takut ketika kita melakukan maksiat karena Allah memperhatikan kita. Yaitu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, adab kita adalah mengutamakan cintanya kepadanya. Cinta kita kepada Allah utamakan. Artinya apa? Ketika Bapak sedang usaha, lalu waktu zuhur datang, Bapak lebih mengejar dunianya atau Allahnya? Nah, seperti itu contohnya ya. Mengutamakan, oh ini udah waktunya sholat zuhur nih, ini udah waktunya waktu manakiban nih, ini waktunya zikir nih, ini waktunya khotaman nih, ini ada dunia gampang karena dunia punya Allah, saya kejar Allahnya, saya buktikan cintanya kepada Allah. Nah, itu tanda kita cinta, mengutamakan cinta kepada Allah. Kalau sebaliknya berarti kita tidak mengutamakan cinta itu kepada Allah, berarti kita lebih mengutamakan cinta kepada dunia. Nauzubillah. Ya, utamakan Allah. Nah, Syekh Jaruk menambahkan menjadi 10. Yang tadi itu menurut Syekh Imam Ibnu Azibah. Syekh Jaruk menambahkan yaitu 6, menjaga batasan syariat. Ya, dijaga batasan-batasan syariat. Kalau ini amalan, ini ibadah tidak sesuai dengan syariat, dia jauhi. Tapi ini sesuai dengan syariat, dia jalani. Lalu memenuhi janji dan setia kepada Allah. Innama yubayyunaka innama yubayyunallah. Yadullah fawqaidihim. Paman nakasapain nama yang kusul nafsi wa man aufa bima ahada alaihi Allah fasyatihi azran azima. Itu yang sering kita baca dalam doa setelah zikir ya. Sesungguhnya janji setia kita kepadamu, ayat itu kepada Rasulullah, saat ini kepada mursyid. Ketika kita janji setia kepada mursyid, kata abah begini ikutin, kata abah begini ikutin, itu namanya janji setia. Hakikatnya kita berjanji setia kepada Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka semuanya. Barang siapa yang mengingkari janjinya, Bapak sudah talkin, kata abah amalkan singnya zikirnya 165, Bapak nggak ngamalin, males-malesan, apalagi ingkar. Nah, maka kembali lagi, pengingkaran janjinya itu akibatnya akan kembali kepada dirinya sendiri. Artinya tidak akan mendapatkan faidul karamah wal barokah dari gurunya. Wa man aufa bima hada, barang siapa yang memenuhi janjinya, pasayutihi azron ajima, maka Allah akan melimpahkan limpahan barokah karamah dari gurunya. Hakikatnya dari Allah melalui gurunya. Artinya apa? Ganjaran-ganjaran yang dimaksud dengan adalah ma'rifat kepada Allah itu akan melimpah kepada kita. Ya, harus bisa mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amalan TKN kita ya, dengan selalu istiqomah zikir khotaman manakiban. Nah, itu namanya adab. Ya, lalu kita harus bergantung kepada Allah. Ya, jangan bergantung kepada makhluk, jangan bergantung kepada sebab dan akibat diri kita.
Ya, sebab saya banyak kerja akan dapat rezeki banyak. Sebab saya usaha keras akan menghasilkan keuntungan yang besar. Itu namanya bergantung kepada sebab akibat diri sendiri. Itu namanya musyrik fil af'al. Ya, kita tahunya musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Ya, orang yang menyembah selain Allah. Bapak menganggap punya hasil rezeki dari jerih payah Bapak sendiri, itu namanya sudah musyrik, Pak. Musyrik fil af'al, musyrik dalam perbuatan Allah. Kita bisa bekerja itu emang dari kita ini atau dari Allah? Kan Allah ya yang memberi kita tenaga, yang memberikan kita kemampuan, yang memberikan ide, akal, itu siapa? Allah. Jadi jangan mengaku diri Bapak yang berusaha, jangan mengaku diri Bapak yang berjerih payah, karena yang memberikan tenaga, memberikan ide, memberikan rezeki adalah Allah. Nah itu, supaya Bapak tidak bergantung kepada makhluk, tidak bergantung kepada diri sendiri, melainkan aku bekerja ini, berikhtiar ini menjalankan satu kewajiban dari Allah, adapun hasilnya itu hakikatnya dari Allah. Itu namanya ikhtiar disertai dengan tawakal. Kalau Bapak ikhtiar disertai dengan tawakal, insya Allah nanti jalan rezekinya akan Allah datangkan dari sesuatu yang tidak kita duga-duga. Min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan rezeki ibu bapak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, itu datang rezeki dari sekiranya yang tidak kita duga-duga. Makanya kalau Bapak Ibu lagi berusaha, lagi ikhtiar, lagi dagang, lagi apapun itu, ini sebuah kewajiban. Hasilnya Allah lah yang menentukan. Bapak boleh menargetkan satu kemampuan yang disebut dengan target usaha. Contoh, Bapak jualan misalkan, sehari ini harus laku 100 box nasi misalkan. Itu boleh menargetkan jualannya ya. Tapi jangan pernah menargetkan keuntungan, Pak. Nggak boleh. Menargetkan keuntungan itu berarti seolah Bapak mengatur rezeki Allah. Harus untung nih 100.000, 200.000, 1 juta, itu nggak boleh, Pak. Tapi kalau menentukan harus laku nih 10 box, harus laku nih, kalau misalkan Gojek harus hari ini harus bisa dapat 10 trip misalkan, itu boleh, karena nanti adanya usaha keras ya. Tapi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban sehingga kita menghabiskan waktunya untuk dunia ya. Selanjutnya adalah ridho dengan apa yang ada. Kita harus ridho kepada Allah ya, harus kita menerima kehidupan ini apa adanya dari Allah. Jangan sampai banyak berkeluh kesah, jangan sampai kita banyak mengeluh tentang urusan dunia. Ridho saja kepada Allah. Nanti kalau sudah ridho kepada Allah, insya Allah Bapak akan dimudahkan, akan diberikan kesabaran, akan diberikan ketenangan lahir batin. Berapa banyak Pak orang yang kehidupannya menurut kacamata kita kelihatannya tidak mampu, kelihatannya orang susah, tapi ternyata ketika kita tanya, dia tidak ada keluh kesah, dia tidak ada kesedihan. Kenapa? Hatinya penuh dengan ketenangan, batinnya ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang terlihat kaya, terlihat segalanya punya, tapi hidupnya stres ya, betul? Kenapa? Karena tidak ada ridho. Dia tidak ridho kepada Allah, maka Allah pun tidak ridho kepadanya. Nauzubillah. Belajar ridho, karena itulah tujuan kita ilahi yang maksudi wa ridho kamat lubi. Yang ke-10 adalah mengganti usaha dirinya dengan usaha dan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha boleh, tapi hakikatnya adalah yang memampukan, yang mendatangkan rezeki adalah Allah. Itu adab 10 kepada Allah. Adab yang adab kepada Rasulullah ada 5. Yang ke-1 ada mengikuti sunnahnya, menjauhi ahli bidah, mengutamakan cintanya kepada Rasul, ya seperti tadi kita membaca Maulid Deba, itu ada salah satu bentuk cinta kita kepada baginda Nabi. Yang keempat adalah mengikuti petunjuknya. Segala petunjuk-petunjuk itu sudah diberikan oleh Rasulullah kepada kita. Salah satu petunjuk itu yang datang kepada mursyid kita. Apa yang disampaikan oleh guru mursyid kita itu hakikatnya petunjuk dari Rasulullah. Ya, apa yang dijalani oleh guru mursyid kita itu semuanya sesuai dengan Quran hadis, sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah. Ya, jangan ragu lagi Pak. Ya. Dalil kita mengamalkan zikir, khotaman, manakiban dan lain sebagainya, itu dalilnya ada mursyid kita. Nggak usah lagi nanya dari mana sumber dalilnya. Itu mursyid kita mengamalkan, Pak, nggak mungkin keluar daripada dalil, keluar daripada aturan syariat. Ya, yang kelima adalah menghiasi diri dengan akhlaknya.
Akhlaknya baginda Rasul kita ikuti, akhlaknya Tuan Syekh seperti tadi yang luar biasa akhlaknya Tuan Syekh. Akhlaknya guru mursyid kita itu luar biasa. Sedikit-sedikit kita belajar akhlaknya seperti akhlaknya Abah, tidak pemarah, sapaan santunya luar biasa, dermawannya luar biasa ya. Kita pun harus bisa menjalani akhlaknya itu. Dermawan seperti apa ya? Ketika ada manakib tadi seperti tadi tuh sebelum saya ngisi ada istilah apa tuh? Kenceleng ya tadi. Ya itu ya. Nah itu namanya itu menjalankan akhlak kedermawanan. Kita belajar dermawan dalam berbagi rezeki ya. Pengarsa Abah pun seperti itu. Belum pernah kalau ada tamu nggak dikasih makan, Abah tuh pasti kalau tamu datang ke Suryalaya pasti suruh makan. Nah kita pun ya kita ngasih sedekah itu kan untuk mungkin bulan depannya atau nanti ada acara manakib lagi atau acara khotaman kan ya, itu buat kita untuk kita, bener ya seperti itu. Dan itu bukan hanya itu saja, kita umum pun ya, yang umum seperti misalkan ada acara sosial yang lainnya pun jangan hanya sesama ikhwan, tetapi di luar ikhwan pun kalau ada butuh tentang masalah sumbangsih itu kita pun harus belajar untuk mengikuti daripada akhlak kedermawanan daripada Rasulullah dan guru mursyid kita. Nah selanjutnya ibu bapak, akhlak kepada guru mursyid. Akhlak kepada guru mursyid ini ada 8 adab disebutnya. Adab itu ada 8 kepada guru mursyid, adab zahir dan adab batin. Ini diambil dari kitab Iqazul Himam fi Syarhil Hikam halaman 200 sampai 201 oleh Syekh Ibnu Ajibah. Nah, 4 adab zahir kepada guru mursyid. Yang pertama adalah patuhi perintah mursyid dan jauhi larangan mursyid. Ya, taati meskipun berbeda pendapat. Ya. Ini adab kita kepada guru mursyid. Contohnya apa? Mungkin Bapak Ibu dulu sebelum belajar thariqah, ada kita menjalankan sholat sambil duduk. Benar. Di Suryalaya itu ada sholat sambil duduk, Pak. Kalau kita menggunakan ilmu, saya sendiri pribadi begitu, Pak. Ya dulu saya di pondok pesantren, sholat sambil duduk itu boleh. Untuk sholat sunnah itu boleh. Cuman pahalanya setengah ya. Setengah. Kalau sambil duduk untuk yang sholat sunnah ya, kalau sholat fardu nggak boleh kecuali kita sakit. Cuman setengahnya. Tapi yang namanya adab Pak sudah tidak berbicara tentang pahala. Bener nggak? Kita mengikuti, oh mursyid saya kok ngejalanin sholat badiah duduk, badiah isya sambil duduk, didapil balas subuh sambil duduk, syukur nikmat sambil duduk. Apa yang dilihat dia ikutin. Itu namanya sunnah mursyid Pak. Ya, itu namanya adab. Walaupun tidak ada perintah, tapi karena mursyidnya menjalani itu, kita pun ingin mendapatkan keberkahan daripada mursyid, yaitu tabarruk. Dan itu pernah ditanya Pak oleh almarhum Kiai Haji Baban tentang masalah salat sambil duduk. Pengarsa Kiai Haji Baban pernah bertanya, waktu itu saya ikut upgrading tahun 2022, kebetulan ada upgrading di Masjid Baitul Ikhlas di Bogor, yaitu Masjid Pengarsa Abah Anom. Ditanyalah pengarsa Kiai Haji Baban, pengarsa mau tanya, ini kok ada sholat sambil duduk, itu dari mana dalilnya? Nah, kata pengarsa Kiai Haji Baban, saya pun pernah bertanya itu kepada pengarsa Abah. Apa jawaban Abah? Kata Abah, duka atuban, nggak tahu atuban, Abah mah ngikutin Abah sepuh. Abah ini bertabaruk dengan Abah sepuh. Apa yang dijalani oleh Abah sepuh, Abah jalani. Seperti, nah kita pun seperti itu Pak. Itu namanya adab, tata krama, sopan santun. Nggak lagi bertanya, dari mana ini sebenarnya? Ini bernyalah ini. Beda pendapat dengan pemahaman saya nih. Nah nggak boleh. Ya, itu namanya sudah su'ul adab. Pokoknya kebelakangin ilmu mah. Walaupun mungkin melihat dari keterangan berbeda, tapi karena ini guru menjalani, ya udah kita jalani aja. Selagi itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Lalu adab yang kedua adalah tenang dan berwibawa di hadapan guru. Ya, duduk dengan tenang, sopan, tidak tertawa, tidak meninggikan suara, tidak berbicara selagi tidak dibutuhkan. Nah, ini kita di sini ini, Pak,
Ibu harus yakin kita ini duduk dengan guru mursyid kita. Bi ayyi makanin kana quri'a manaqibi ini haduru ilaihi, kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Bahjatul Asrar. Apabila dibacakan manakibku, maka aku akan hadir di tempat tersebut. Artinya hari ini, saat ini Tuan Syekh itu hadir. Pangersa Abah Anom pun hadir. Bapak harus yakin itu. Ini saya sering bahas, Pak. Ada kisah nyata ini Pak di Bogor. Kisah nyata. Ketika ada salah satu ikhwan di Bogor menjalankan manakib setiap malam Senin bulan pertama, tiba-tiba digeser ke malam Selasa karena ada acara hajatan. Jadi artinya acara syukuran hajatan digeser manakibnya ke acara hajatan ya. Bukan acara hajatannya ikut ke manakib, tapi ini manakib ikut ke acara hajatan. Digeser. Ya. Minggu kemudian ini salah satu pemangku sowan ke Pangersa Abah Anom, waktu itu hadir. Waktu itu Pangersa Abah Anom masih ada. Datang ke sana, Abah langsung bertanya, Pangersa, malam Senin kemarin manakib libur? Oh enggak, Bah, digeser ke malam Selasa. Oh pantes atuh. Abah ke sana nggak ada manakib. Abah ke sana nggak ada mana? Paham nggak Pak? Itu Abah Anom hadir Pak, ruhaninya. Ini kan pemangku manakib heran, kan Abah Anom nggak tahu rumah saya, kok bisa tahu? Belum pernah saya istilahnya secara jasanya ngajak gitu ya untuk silaturahmi ke rumahnya. Abah tahu kalau di sana manakib digeser. Berarti apa tandanya? Mursyid itu setiap manakib di setiap ikhwan itu pasti hadir. Seperti itu Pak. Ya, jadi jagalah adab dalam manakib, tidak tertawa, tidak ngobrol. Ya, itulah di antara adab kita menjalani manakib. Ya, jadi kita harus tenang dan berwibawa di hadapan mursyid. Walaupun secara ruhani yaitu di dalam manakib, apalagi pada saat kita ziarah, apalagi pada saat kita sowan ngaras ke Pangersa Umi, itu jangan dianggap Umi saja. Di situ ada ruhaninya Pangersa Abah Anom. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita sowan nih, insya Allah saya berangkat hari ini mungkin pada zuhur ya. Mudah-mudahan berkah selamat ya. Saya selalu membayangkan Pak, kalau mau sowan itu kita antri, kita membayangkan menghadirkan ruhani Pangersa Abah Anom. Jadi seolah-olah kalau saya cium tangan dengan Pangersa Umi itu, saya itu Pangersa di situ tuh Pangersa Abah Anom. Jadi bukan hanya Umi saja, melainkan hadirkan rasa bahwa disitulah Pangersa Abah Anom. Yang jadi kita cium tangan itu bukan hanya Pangersa Umi, melainkan Pangersa Abah Anom. Itu saya sering rasakan Pak. Sering saya rasakan. Jadi harus bisa menghadirkan, merobitoh di situ, apalagi pada saat kita sowan. Ya, itulah kita harus jaga adab di situ. Lalu yang keempat, Pak, Ibu, adab zahir seorang mursyid, seorang murid kepada mursyid yang ingin wusul kepada Allah, ingin marifat kepada Allah adalah selalu hadir di majlisnya dan selalu sering berkunjung ke tempatnya. Nah, seperti kita hadir ke majlis talim, artinya majlis zikir, majlis khotaman, majlis manakiban. Itu harus sering-sering Pak hadir seperti ini. Ya, harus sering-sering hadir seperti ini. Dan harus sering ziarah ke Suryalaya. Kalau kita tidak mampu, yang penting ada niat. Innamal a'malu bin niat. Ini mah kesana enggak, niat juga enggak Pak. Ya. Kan kemampuan itu nanti Allah yang menentukan, benar Pak? Yang penting ada niat. Nah, kalau ada niat, insya Allah nanti pun Allah akan dikehendaki, baik itu datang rezekinya, baik itu kesempatannya dan sebagainya. Kalau nggak ada niat gimana? Paling kebetulan saya diajak katanya. Itu namanya kebetulan. Harus ada niat. Kenapa? Karena semakin kita sering ziarah ke guru, itu tanda cinta kepada guru akan semakin kuat. Saya alhamdulillah Pak, sudah istiqomah, belajar istiqomah sudah hampir 3 tahun nih ke Suryalaya. Sekalinya libur, misalkan sekalinya nggak sempat atau apa aja, mengusahakan karena sudah merasa tiap bulan berangkat. Sekalinya nggak berangkat itu rasanya gimana gitu. Semalam aja sih pingin cepet pagi, pingin cepet ke sini, pingin cepet berangkat gitu. Saya tanya ke Pak Pelis, mobil di sini di Tanjung Priuk jam berapa? Jam 3 katanya. Waduh kelamaan saya bilang. Saya nanti mau berangkat ke Cililitan aja, mobil yang Prima Jasa yang langsung ke
Suryalaya jam 1 katanya ada. Ya, jadi harus sering-sering datang ke majelis guru, berkunjung ziarah kepada guru. Kalaupun gak ada, yang penting ada niatnya. Tapi nanti bapak ibu nanti akan ditilai oleh Allah niatnya. Niat itu lebih baik ketika kita tidak ada sama sekali. Ya, nanti Allah catat. Nah, fakhidmatu rijali sababul wisoli lil maulal mawali. Nah, berkhidmatnya kita kepada seorang rijalullah, seorang waliullah, apalagi seorang mursyid, itu dapat mempercepat ruhani kita wusul kepada Allah, dapat mempercepat kita marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu, Pak. Banyak sekali lah keberkahan nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika kita belajar berkhidmah. Berkhidmah itu melayani, Pak. Melayani, ya, di Suryalaya itu alat khidmah itu ada banyak. Ada LDTKN, ada Ibu Bella, ada GMPS. Ada berkhidmahnya dengan LDTKN-nya, ada dengan Ibu Bellanya, ada dengan GMPS-nya. Ya, seperti Suryalaya kita ada GMPS tuh. Mereka berkhidmah dengan tenaganya, dengan jiwa raganya. Bapak nggak mampu dengan itu, dengan rezekinya. Ya, kalau saya lihat di sini udah lama ya. Ada istilahnya mau ke Suryalaya itu ada yang ngasih beras, apalagi itu. Pokoknya sembako ya. Saya lihat tuh Pak Felix suka bawa. Nah itu Pak bentuk khidmah Bapak dengan harta. Jangan dianggap sepele itu, Pak. Itu luar biasa itu, Pak. Mampunya 10.000, 5.000, 100.000. Berapa aja, yang penting Bapak ada bentuk khidmah. Saya tidak mampu nih ke Suryalaya, yang penting harta saya nyampe ke Suryalaya. Itu bentuk khidmah, Pak. Tenaga saya nggak nyampe nih, yang penting harta saya ada 5.000 nih, ada 10.000 nih, yang penting nyampe ke saya. Itu namanya bentuk khidmah, Pak. Ya. Dengan harta, dengan tenaga, dengan ide, dengan gagasan, dengan ilmu. Nah, para mubalik itu namanya hidmah dengan ilmunya. Nah, LDTKN hidmah dengan ya gagasan-gagasannya. Bagaimana nih cara merangkul para ikhwan atau yang belum ada ikhwan kita rangkul, bikin pembinaan itu mereka berhidmah, Pak, dengan tenaganya, dengan idenya, dengan gagasannya. Itu bentuk hidmah kita. Itu banyak, Pak, ladang khidmah itu yang mampu kita mempercepat perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, minimal pondasinya adalah khidmah, kita mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amalan TKN ini, ya. Jangan sampai kita tidak zikir khotaman mana kiban. Itu pondasi. Lalu adab yang keempat, empat adab batin. Murid kepada mursyid. Saya singkat saja. Yang pertama adalah keyakinan penuh kepada syekhnya. Ya, Bapak jangan ragu. Jangan ragu kepada mursyid ini, apakah ini mursyid yang sudah wafat masih bisa membimbing atau tidak. Wah, itu udah lepas, Pak. Lepas saja itu. Di dalam kitab Tanwirul Qulub dan kitab Kasful Mahjub, mursyid yang sudah wafat, selagi itu muridnya yakin kepada mursyidnya, itu mursyid akan terus membimbing, Pak. 24 jam. Sebaliknya, seorang mursyid tidak akan memberikan limpahan barokah kepada murid yang dia lemah keyakinannya. Dia ragu kepada mursyidnya yang sudah wafat, maka tidak akan mendapatkan limpahan barokah karomah guru. Itu kata Syekh Ibnu Ajibah di dalam kitab dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Al-Qurdi, dan juga di dalam kitab Kasful Mahjub karya Syekh Imam Al-Hijwiri. Jadi ini tergantung murid, Pak. Kalau Bapak Ibu sugestinya kuat, itu akan dapat kekuatan juga. Tapi kalau Bapak Ibu, Pak, sugestinya lemah, keyakinannya lemah, maka itu tidak akan mendapatkan limpahan barokah daripada guru. Sebaiknya udah cari lagi mursyid yang memang dianggap masih hidup, tapi punten harus betul-betul khirqoh ke mursyidnya jelas. Karena TKN banyak, Thariqah banyak. Ada Idrisiyah, ada Tijaniyah dan sebagainya. Jangan cari mursyid yang tidak mendapatkan izin. Kalau Bapak masih ragu ya, tapi di sini insya Allah semuanya yakin 100% ya, bahkan 1000% ya, karena itu sudah sangat dirasakan. Yang kedua adalah berserah diri, berserah total, Pak, kepada mursyid. Tidak menggunakan akalnya, ilmunya, amalnya, ditinggalkan, Pak, selagi ketika dia datang kepada mursyid, akalnya, kepemimpinannya, keilmuannya, derajatnya sudah aja nol aja di hadapan guru mursyid. Ya, kata pengarsa Wajajan mah zero katanya, Pak, ya.
Zero. Wah, saya ini sekelas saya, Ketua MUI Sukabumi. Wah, segala bidang ilmu saya pahami. Tapi ketika datang kepada pagar sahabat, nah udah seperti orang bego saja, seperti orang bodoh saja. Seperti itu, Pak. Kalau menghadap kepada mursyid, udah jangan pakai ilmu lagi, jangan pakai akal lagi. Udah apa yang di jalan, apa yang diperintahkan oleh pagar guru mursyid kita, amalkan zikir, khotaman, manakiban. Udah, gak usah cari dalil lagi. Itu namanya mengenalkan keilmuan, akal dan pengamalannya, ya. Terus setiap wajib mengosongkan berdiri agar menerima. Nah, itu tujuannya adalah agar menerima limpahan barokah karomah dari guru sehingga kita mampu menapaki makom-makom ma'rifat. Yang ketiga adalah cinta dan hormat kepada guru, ya. Mengagungkan dan menjaga kehormatan guru baik dalam keadaan hadir maupun tidak hadir, artinya dalam keadaan hidup maupun sudah wafat, ya. Menumbuhkan cinta dalam hati, ya. Semakin sungguh kecintaan kita kepada guru, maka guru pun akan semakin cinta kepada kita. Jadi cinta guru kepada kita itu tergantung kita, Pak. Kalau bapak cintanya lemah, guru pun lemah. Kalau bapak cintanya kuat, guru pun kuat. Seperti itu, ya. Lalu yang keempat adalah setia kepada satu syekh. Tidak ngaran cabang, Pak. Jangan sampai bapak berbeda-beda torikoh, beda mursyid, bahaya. Ya, kita mau ke Mekah saja itu pakai satu pilot atau dua pilot, Pak. Beda pesawat satu pesawat apa dua pesawat? Satu pesawat kan? Harus pakai satu pesawat, artinya satu torikoh. Harus pakai satu pilot, artinya satu mursyid. Gak boleh bapak berangkat menuju Allah beda-beda torikoh, beda-beda mursyid, nggak akan nyampe, Pak. Gak akan nyampe. Ya, hati-hati belajar. Sedikit lagi, ya. Jadi setia kepada satu syekh. Nah, ketika kita berpindah-pindah syekh, maka tidak akan ada marifat, Pak. Pohon marifatnya akan rusak, maka keinginan pun nanti akan lemah. Ya, jadi hati-hati. Jadi kesimpulan Bapak dalam kajian siang ini adalah beradablah kepada Allah, beradablah kepada Rasulullah, beradablah kepada mursyid agar ruhani kita mampu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjaga adab itulah nanti kita akan bisa terbimbing ruhani kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Belajar sedikit demi sedikit dengan menggunakan adab-adab yang baik, dengan akhlak-akhlak yang baik, sehingga itulah perjalanan kita akan dibimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, pondasi Suryalaya itu ada 7: zikir, khotaman, manakiban. Ada tambah lagi dengan robitoh, tambah lagi dengan riyadhah, tambah lagi dengan adab dan khidmah. Itulah pondasi Suryalaya dalam pengamalan. Kalau Bapak lepas salah satunya, maka akan terhambat perjalanan ini. Tapi kalau Bapak menjalani 7-7-nya, ini akan cepat ruhani kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan dimaklum. Mudah-mudahan dengan karamah barokah guru mursyid kita bisa istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amalan thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Bil barokah wa karamah Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.